Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Dulu 20 tahun yang lalu, FX Rudi Haryatmo bisa dilihat sebagai teman seperjuangan Jokowi. Mereka berbarengan menjadi pimpinan kota Solo. Jokowi wali kota, Rudi wakilnya. Rakyat Solo lebih akrab memanggil Rudi dengan nama Rudi Brengos atau Pak Kumis. Tapi berbeda dengan Jokowi, Rudi adalah pejuang PDIP Tulen yang pernah menjadi ketua DPC PDI Perjuangan. Bisa dibilang dia adalah loyalis Megawati sejak 1986. Rudi bukan pengamat dari luar yang cuma baca berita. Selama 8 tahun 2005 sampai 2012, dia adalah pendamping Jokowi. Tapi kini masa lalu yang indah itu punah sudah. Rudi kini muncul sebagai tokoh yang menyuarakan cerita buruk tentang Jokowi. Nama baik Jokowi dihabisi. Dengan tegas dia bilang, dia sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Jokowi. Dia bilang, sejak Jokowi meminta Gibran jadi wali kota, Rudi sudah tidak lagi berkomunikasi dengan sang mantan presiden sampai sekarang. Memang tak ada data pasti kapan mereka berpisah. Yang jelas sampai Oktober 2023, Rudi kepada media masih menyatakan dukungannya bila Jokowi dijadikan ketua umum PDIP. Kini ini cuma cerita masa lampau. Rudi menjadi sekarang ramai dibicarakan karena ucapan-ucapannya belakangan ini. Pada 27 Juli 2026, dia muncul di podcast politisi yang sekarang ini juga sudah menjelma jadi pembenci Jokowi, Akbar Faisal. Cerita Rudi pada Faisal luar biasa merendahkan Jokowi. Salah satu penjelasan Rudi yang menggegerkan adalah dia menuduh para tamu yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo adalah orang-orang yang digerakkan pihak-pihak tertentu. Dan para pengunjung itu, kata Rudi, mendapat uang saku. Yang juga merendahkan adalah berbagai bantahan Rudi terhadap rangkaian cerita masa lalu Jokowi. Selama ini kan sudah beredar cerita bahwa Jokowi hidup dalam suasana serba prihatin di masa kecil. Misalnya saja, Jokowi lahir dan besar di bantaran sungai yang rawan gusur pada era itu. Bahkan keluarga Jokowi sampai 3 kali digusur dari bantaran sungai itu. Menurut Rudi itu cerita bohong. Ia justru dengan bangga menyatakan bahwa yang kena gusur 3 kali itu adalah keluarga Rudi, bukan keluarga Jokowi. Bukan itu saja, Rudi juga membantah cerita tentang bagaimana Jokowi berusaha bicara langsung pada pedagang kecil di Banjarsari yang direlokasi ke pasar Notoharjo. Menurut Rudi, Jokowi cuma 2 kali bertemu para pedagang kecil. Sementara Rudi mengaku bertemu para pedagang sampai 52 kali. Rudi kemudian juga bicara soal mobil SMK. Rudi bilang itu program 2011 Kementerian Pendidikan untuk praktek siswa SMK, bukan proyek personal Jokowi. Seolah belum puas, Rudi juga bercerita bahwa Jokowi pernah ikut membesarkan Partai Gerindra di Solo tahun 2009. Klaim berikutnya adalah soal jalur karier Jokowi ke Jakarta. Rudi mengaku sempat usul Jokowi naik dulu ke Gubernur Jawa Tengah dengan alasan provinsi itu punya 35 kota dan kabupaten. Jokowi menolak, alasannya PAD dan APBD Jawa Tengah dianggap kecil. Sebagai gantinya, Rudi mendorong Jokowi masuk pengurus DPP PDIP Jawa Tengah lebih dulu. Kalau mau jadi presiden itu harus menguasai Jawa Tengah, katanya soal filosofinya sendiri. Rudi pada dasarnya menggambarkan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang haus kekuasaan. Dia membenarkan tudingan bahwa Jokowi pernah minta restu Megawati untuk maju periode ketiga sebagai presiden. Sedemikian ambisiusnya Jokowi jadi penguasa. Itu adalah gambaran ringkas tentang dongeng Rudi tentang Jokowi yang disambut dengan penuh gembira oleh Akbar. Pokoknya Jokowi itu penjahat, pembohong, terobsesi menjadi penguasa selama-lamanya. Perlukah kita percaya pada apa yang dikatakan Rudi? Ya tentu saja tidak. Rudi sudah dapat segera dikenali sebagai pembohong ketika dia mengatakan rakyat yang berkunjung ke rumah Jokowi digerakkan dan menerima bayaran. Dengan akal sehat sederhana saja tuduhan itu bisa dibantah. Rakyat berkunjung ke rumah Jokowi sejak akhir 2024, sudah lebih dari 1,5 tahun. Dengan mudah orang bicara langsung dengan para pengunjung. Sejauh ini tidak pernah ada testimoni dari para pengunjung yang bilang dia atau mereka dibayar. Dan bukankah Rudi seharusnya melihat bagaimana masyarakat menyambut Jokowi dengan sukacita saat dia berkunjung ke berbagai daerah saat ini? Kenapa Rudi harus membantah bahwa Jokowi memang dicintai rakyat? Tuduhan Rudi sama sekali tak berdasar.
Sayangnya, si pewawancara Akbar Faisal sama sekali tidak mempertanyakan jawaban Rudi. Tuduhan-tuduhan Rudi yang lain juga sama dangkalnya. Misalnya saja soal apa yang dianggap Rudi sebagai kebohongan Jokowi tentang digusur dari bantaran kali, atau soal Jokowi cuma 2 kali bertemu dengan para pedagang kecil, atau bahwa Jokowi pernah membesarkan Gerindra. Di mana bukti yang bisa ditunjukkan Rudi bahwa cerita-cerita itu benar adanya? Sampai hari ini belum ada dokumen, foto resmi atau arsip Pemkot yang dipakai untuk menguatkan rincian teknisnya. Kesannya ini seperti tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu. Tuduhan yang begitu saja dilontarkan tanpa dilandasi bukti apapun. Belum lagi soal Jokowi minta restu agar bisa maju 3 kali sebagai presiden. Ini sudah dibantah bukan saja oleh Jokowi, tapi juga oleh sang putri Megawati, Puan Maharani. Jadi cerita bohong apa lagi yang disediakan Rudi untuk menghancurkan reputasi Jokowi? Dan pertanyaannya, kenapa Rudi melakukannya? Ya saya duga karena kini memang PDIP khawatir dengan langkah-langkah politik Jokowi yang secara langsung menyapa rakyat. Jokowi memang sekarang terbukti bukan mantan presiden yang dilupakan. Dia masih sangat dicintai rakyat. Dan bila ini terus dilakukan, yang jelas akan terangkat popularitas dan suaranya adalah PSI. Ini tentu menakutkan PDIP. Karena itulah saya rasa Rudi, entah karena inisiatifnya sendiri atau diperintah pimpinan partai, merasa harus mengganjal upaya ini. Rudi sendiri berusaha melindungi diri dengan membuat pernyataan-pernyataan terhormat. Seusai kehebohan publik karena podcastnya, dia misalnya mengatakan, saya ini orang yang tidak pernah mau membalas apapun yang menjelek-jelekan saya, katanya. Biarkan saja, semua Tuhan yang mengetahui. Saya selalu sampaikan bahwa Tuhan tidak tidur, pungkasnya. Rudi bilang siap menghadapi konsekuensi apapun termasuk risiko dianggap membocorkan aib mantan atasannya sendiri. Ya, saya merasa Rudi tidak perlu digugat atau dilaporkan kepada siapapun. Apa yang dia sampaikan kepada Akbar sama sekali tidak layak dipercaya. Rudi pada akhirnya hanya mempermalukan diri. Dia mungkin takut, khawatir, marah, frustrasi melihat nama mantan bosnya kembali melambung. Pak Rudi, kembalilah ke jalan yang benar. Masih ada waktu bagi Anda untuk memperbaiki diri. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia bisa selamat.